Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pista Aprilia dengan NIM G1S1230115. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara uji T independen, di mana uji T independen ini merupakan uji yang dilakukan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda atau tidak berhubungan. Syaratnya itu datanya numerik, dua kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan, dan datanya terdistribusi normal dan variannya homogen. Nah, untuk interpretasinya itu lihat data nilai sig p-value-nya, di mana kalau p-nya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan, dan data ini kemudian kalau yang p-nya itu besar dari 0,05 berarti dia tidak ada perbedaan, sehingga dia kalau misalnya datanya lebih dari 0,05 berarti dia tidak cocok untuk menggunakan uji T independen. Nah, seperti contohnya itu seperti ini. Di sini judul tujuannya itu perbandingan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus yang mendapatkan terapi metformin dan glibenclamid di klinik X tahun 2026. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar gula darah antara pasien yang menggunakan metformin dengan pasien yang menggunakan glibenclamid. Di sini ada kelompok satu yang menggunakan metformin dan kelompok dua yang menggunakan glibenclamid. Karena yang ingin dilihat itu pada analisis ini apakah rata-rata kadar gula darah pada pasien pada kelompok metformin itu berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kelompok glibenclamid. Nah, karena dia membandingkan dua kelompok yang berbeda, kemudian datanya numerik dan distribusi normal, maka dia dilakukan uji T. Nah, sebelum kita melakukan uji T independen ini, kita harus lihat dulu datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, maka dia tidak bisa menggunakan uji T independen dan menggunakan uji non-parametrik. Nah, eh, jadi data ini kita masukkan dulu ke Excel, kemudian setelah itu disimpan, kemudian nanti untuk masuk ke SPSS-nya itu tinggal di ekspor aja. Caranya itu klik file, kemudian import data, terus Excel, pilih yang uji T independennya atau file yang sesuai, terus di open. Terus muncul yang seperti ini, diklik OK. Nah, di sini udah terekspor datanya yang tadi, yang di Excel. Nah, di sini bisa kita ganti namanya itu jadi obat aja. Nah, pada bagian value di sini dibikin satu itu metformin, di add, yang dua itu glibenclamid. Dan diklik OK. Nanti di sini dia berubah jadi metformin sama glibenclamid. Nah, setelah itu kita cek dulu yang datanya terdistribusi normal atau tidak. Caranya itu pertama diklik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian pilih yang Explore. Kemudian yang gula darah ini masukkan ke Dependent List. Kemudian yang metformin ini, yang data ini diubah ke sini. Terus di plot, klik Normality Plot with Test. Terus continue, oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini adalah hasil tes normality-nya. Nah, di sini kita lihat bagian yang sig ini, di mana di sini 0,2, di mana dia itu lebih dari 0,05. Jadi kalau untuk tes normality, itu kalau misalnya datanya lebih dari 0,05, berarti dia datanya terdistribusi normal. Dan sebaliknya, kalau misalnya datanya kurang dari 0,05, berarti datanya tidak terdistribusi normal. Nah, kalau di sini berarti datanya terdistribusi normal dan dia bisa menggunakan eh, uji T uji T independen.
Terus untuk masuk ke uji T independennya, kita tekan lagi analyze, kemudian pilih yang compare means. Setelah itu baru pilih yang independent sample t-test. Setelah itu masukkan yang gula darahnya itu ke tes variabel dan yang kelompok obatnya itu ke grouping variabel. Nah, di sini tekan define group, terus dipastikan ini grup satunya 1, grup 2-nya 2. Terus di continue, baru di oke. Nah, di sini adalah hasil independent sample testnya. Kita lihat yang seek to tell ini, di mana dia tadi interpretasi data dari t-test itu T independent test itu kalau misalnya dia signifikan, dia kurang dari 0,05. Sedangkan kalau dia tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti dia lebih besar dari 0,05. Nah, di sini dilihat kalau nilainya itu P-nya kurang dari 0,001. Artinya dia kurang dari 0,05 sehingga dia itu terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok orang yang menggunakan metformin dengan kelompok yang menggunakan glibenclamide.